Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Bagus Saputra, bersama kedua teman saya, yaitu Dewi Rafikasari dan Anijam Syahib, dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai SIG dan fungsi kartografi. Sebelum lanjut ke materinya, pertama-tama saya akan melemikan table of content, atau materi apa saja yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah aspek komunikasi dan perencanaan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua, ciri khas kartografi dalam SIG yang akan disampaikan oleh Dewi Rafikasari. Dan yang terakhir adalah fungsi kartografi dalam SIG yang akan disampaikan oleh Anidam Syahib. Materi pertama mengenai aspek komunikasi dan perencanaan akan terlebih dahulu saya jelaskan. Nah, bahasan yang pertama berupa pengertian dari SIG dan kartografi. Pengertian dari SIG sendiri atau disebut juga dengan Sistem Informasi Geografis yang dalam bahasa Inggris disebut dengan GIS atau Geographic Information System adalah sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur, dan menampilkan seluruh jenis data geografis. Dalam SIG ini tidak lepas dari namanya data spasial yang merupakan sebuah data yang mengacu pada posisi objek dan hubungannya diantaranya dalam ruang bumi. Data spasial merupakan salah satu item dari informasi di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai bumi, masuk permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, perairan, lautan, dan bawah atmosfer. Sedangkan kartografi sendiri dapat didefinisikan sebagai mengumpulkan dan menganalisa data dari lapangan yang berupa unsur-unsur permukaan bumi dan menyajikannya unsur-unsur tersebut secara grafis dengan sifat tertentu, sehingga unsur-unsur tersebut dapat terlihat jelas, mudah dimengerti, dan dipahami. Bahasan selanjutnya yaitu aspek komunikasi dalam SIG dan kartografi. Pada SIG yang kita tahu dari pengertian sebelumnya merupakan sebuah sistem yang intinya untuk mengolah sebuah data geografis yang biasanya itu outputnya berupa peta baik secara digital maupun secara fisik. Nah, peta tersebut mempunyai satu hal yang sifatnya umum, yaitu menambah pengetahuan dan pemahaman geografikal bagi si pengguna peta tersebut. Karena peta adalah media komunikasi grafis yang berarti informasi yang diberikan dalam peta berupa suatu gambar atau simbol. Sedangkan pada kartografi sendiri, konsep komunikasi yang digunakan dalam kartografi menunjukkan tugas pokok kartografi sebagai sarana komunikasi yang efektif melalui penggunaan peta. Dasarnya adalah keyakinan bahwa grafik atau gambar yang termasuk dalamnya juga peta memainkan peran penting bagi manusia dalam berpikir dan berkomunikasi. Bahasan terakhir pada bagian ini yaitu aspek perancangan dalam SIG dan kartografi. Dalam proses perancangan, skema analisis terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Salah satunya ialah cartographic modeling, yang pada dasarnya merupakan sebuah cara umum mengekspresikan dan mengorganisasikan metode di mana variabel dan operasi spasial dipilih dan digunakan untuk mengembangkan skema analisis. Cartographic modeling merupakan metode pengolahan data geografis yang melihat peta atau layer data spasial lainnya sebagai variabel dalam persamaan aljabar. Dalam mengembangkan cartographic modeling terdapat 4 tahap yang harus dilakukan. Pertama, mengidentifikasi layer peta atau rangkaian data spasial yang dibutuhkan. Kedua, menggunakan natural language untuk menjelaskan proses mengenai perpindahan dari data yang tersedia ke sebuah solusi. Yang ketiga, menggambarkan sebuah flowchart untuk merepresentasikan proses di langkah 2 secara grafis. Dan terakhir adalah memberikan keterangan atau annotation pada flowchart dengan perintah yang dibutuhkan untuk menjalankan operasi-operasi GIS yang digunakan. Sekian materi mengenai aspek komunikasi dan perencanaan yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya yaitu ciri khas kartografi dari dalam SIG akan dijelaskan oleh saudari Dewi Rafikasari. Ciri khas kartografi dalam GIS. Dewasa ini, pembuatan peta telah banyak dikembangkan hingga merambah ke dunia digital. Salah satu bidang keilmuan yang memiliki korelasi dengan aplikasi kartografi adalah Sistem Informasi Geografis atau GIS. GIS adalah salah satu sistem yang digunakan untuk mengubah suatu data spasial menjadi informasi spasial. Kartografi dalam GIS memiliki beberapa ciri khas, antara lain dapat dilakukan secara manual maupun digital menggunakan komputer. Yang kedua, menggunakan produk perangkat lunak sehingga memudahkan dalam analisis maupun pembuatan peta. Dengan menerapkan aplikasi GIS, analisis spasial menjadi lebih mudah untuk dilakukan.
Contohnya adalah beberapa analisis yang dilakukan dengan GIS, antara lain analisis multitemporal, analisis cluster, analisis jaringan spasial, dan analisis melalui model 3D. Kemudian, yang ketiga, GIS memiliki banyak peran, tidak hanya membantu dalam pemetaan, namun dapat digunakan untuk melakukan pemodelan. Pemodelan spasial, baik yang bersifat 2 dimensi maupun 3 dimensi. Pada beberapa software berlayar, pemodelan juga dilengkapi oleh tools pembuatan animasi. Ciri kartografi dalam GIS yang keempat adalah proses pembuatan peta menjadi lebih mudah karena menggunakan aplikasi yang dapat kita install di dalam komputer. Contoh aplikasinya adalah ArcGIS. Di dalamnya terdapat berbagai macam tools yang dapat kita gunakan untuk mendesain peta agar menjadi lebih mudah. Bahkan, baru-baru ini ditawarkan aplikasi GIS dengan layar dan pemutaran multimedia untuk melengkapi citra kartografi yang mendukung teknik-teknik kartografi. Kemudian yang kelima, kartografi menggunakan GIS akan menampilkan data secara real-time atau menampilkan kembali data-data yang lalu yang akan diberi simbol dan warna tertentu berdasarkan atribut, waktu, dan posisinya. Yang keenam, kartografi dalam pembuatan peta menggunakan GIS dapat mengolah komponen peta tersebut dalam komputer, kemudian hasilnya berupa peta digital. Yang sebagaimana kita tahu, keunggulan peta digital antara lain penyajian data secara grafis lebih efisien, kecepatan editing, media penyimpanannya kecil, kualitas dapat dipertahankan, dan mudah membuat peta dengan berbagai macam skala. Kemudian, yang ketujuh, data yang diolah oleh sistem ini adalah data spasial, yakni data yang berorientasi pada geografis. Selain itu juga merupakan lokasi yang merupakan koordinat tertentu yang menyajikan informasi tentang geografis bumi seperti lokasi, kondisi, pola, pemodelan, serta tren. Yang kedelapan, peta yang dihasilkan berupa peta digital yang mudah disimpan dan dipindahkan dari suatu media ke media penyimpanan lain dan mudah untuk diperbarui. Oke, selanjutnya saya Aman Ilham Saib akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya mengenai topik 3 yaitu fungsi kartografi di dalam SIG. Secara umum terdapat 4 fungsi dari kartografi. Yang pertama, mengumpulkan serta menyeleksi data pada suatu daerah serta menyajikan di atas peta dengan simbolisasi. Yang kedua, memperlihatkan posisi atau lokasi relatif yang berhubungan dengan lokasi asli pada permukaan bumi. Yang ketiga, peta dapat menyajikan serta memperlihatkan bentuk dan kondisi permukaan bumi atau keadaan geografi suatu bumi. Yang keempat, peta bisa memperlihatkan ukuran seperti luasan pada suatu daerah atau jarak dari satu tempat ke tempat lain. Sebagai pendukung sistem informasi geografi, peta memainkan peran yang sangat penting dalam proses analisis geospasial. Hasil operasi analisis geospasial dapat ditampilkan dalam peta yang didesain dengan baik sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh publik. Berikut merupakan fungsi kartografi sebagai pendukung sistem informasi geografi. Yang pertama, peta merupakan suatu sistem informasi geografis secara langsung dan interaktif yang menggambarkan suatu dimensi geospasial. Yang kedua, peta dapat digunakan dan dijadikan sebagai indeks visual fenomena suatu objek yang terkandung dalam suatu sistem informasi. Yang ketiga, peta sebagai bentuk visualisasi dapat membentuk eksplorasi data secara visual dan komunikasi visual hasil dari suatu sistem informasi geografi. Yang keempat, sebagai suatu output perangkat lunak, desain interaktif dari desktop kartografi mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai output dari SIG yang mutakhir. Selanjutnya yaitu peran peta dan fungsi kartografi sebagai pendukung sistem informasi geografi. Peta digunakan untuk memvisualisasi data keruangan atau geospasial, yaitu data yang berkenaan dengan lokasi atau atribut dari suatu objek atau fenomena di permukaan bumi. Peta membantu penggunanya untuk memahami hubungan geospasial secara lebih baik. Dari peta, informasi tentang jarak, arah, luasan dapat diperoleh.
diketahui pola dan hubungannya serta dapat diketahui ukurannya. Peta juga mempunyai peran lain dengan adanya infrastruktur data geospasial atau IDG. Infrastruktur diperlukan untuk mengakses data geospasial yang telah dibuat dan dikelola sehingga membutuhkan prosedur pencarian yang kompleks yang dapat dipermudah dengan menggunakan peta untuk menunjukkan daerah yang sesuai dengan data yang diinginkan. Dalam lingkungan IDG, visualisasi digunakan dalam empat situasi yang berbeda. Yang pertama, visualisasi dapat digunakan untuk menyelidiki, visualisasi digunakan untuk menganalisis, visualisasi digunakan untuk penyajian, dan kemudian akses data pada data yang berupa peta. Berikut ini adalah beberapa produk yang dihasilkan dari kartografi. Yang pertama yaitu sketsa, yang merupakan gambar suatu keadaan wilayah sempit dalam bentuk garis besar dan memuat sedikit informasi. Faktor kebenaran, ukuran dan bentuk dari objek ini tidak diutamakan. Yang kedua yaitu peta, yang merupakan gambar permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Di sini contohnya peta skala Indonesia, ada contoh dari peta timbul atau peta relief, dan juga peta digital. Dan selanjutnya yaitu maket atau miniatur, yang merupakan gambaran suatu wilayah yang diwujudkan dalam bentuk 3 dimensi, yang biasanya berskala besar dan menggambarkan daerah sempit serta kenampakannya detail dan mirip dengan objek aslinya. Yang selanjutnya yaitu globe, yaitu suatu gambaran wilayah permukaan bumi dalam bentuk bola. Itu saja yang bisa saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.